Sekali lagi, Amerika Serikat telah membanjiri Timur Tengah dengan kemampuan tempur. Ini sebagai persiapan untuk apa yang bisa menjadi aksi militer awal terbesar yang dilakukan Amerika dalam lebih dari 20 tahun. Operasi semacam itu bukannya tanpa risiko yang sangat besar. Iran telah mempersiapkan hari ini selama beberapa dekade, dan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat jelas, pertanyaan-pertanyaan yang berdampak pada dunia, dan terutama mereka yang bertugas memerangi apa yang bisa menjadi merupakan perang berdarah yang setidaknya saat ini memiliki tujuan yang sangat tidak jelas. Mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, apa tujuannya? Inilah ketidakpastian terbesar. Apa sebenarnya yang akan Amerika hadapi? Selain kemungkinan bahwa ini adalah tipuan besar, yakni taktik untuk memaksakan hasil diplomatik, harus ada tujuan militer yang jelas. Apakah kampanye udara akan difokuskan hanya pada penghancuran program nuklir Iran? Ada batasan untuk mencapai tujuan itu dengan kekuatan udara. Israel pun sangat menyadari hal ini. Apakah tujuan itu akan dipadukan dengan melumpuhkan sepenuhnya basis industri militer beserta kemampuan tempurnya yang ada? Itu tampaknya lebih mungkin. Untuk melakukannya akan membutuhkan operasi yang jauh lebih besar dan berkelanjutan. Ada juga laporan bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan operasi terbatas untuk memaksa Iran membuat kesepakatan. Ini tampaknya sangat gegabah baik dari segi militer maupun diplomatik. Pentagon sepertinya tidak akan pernah merekomendasikan ini. Hal itu akan menghancurkan unsur kejutan dan dampak kumulatif dari penggunaan semua yang dimilikinya untuk mengejutkan, membutakan, dan membuat tuli komando dan kendali Iran. Hal itu juga kemungkinan akan mengakibatkan Iran melakukan serangan balik, tindakan yang bisa memicu serangkaian peristiwa yang sulit untuk dihentikan. Kemudian ada perubahan rezim. Istilah itu membawa beban yang sangat besar karena alasan yang jelas dan sangat relevan. Bahkan jika tujuan ini tercapai, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ada rencana yang telah disusun untuk siapa yang akan menggantikan Khamenei? Dan apa tujuan dari kelompok tersebut? Bagaimana mereka akan merebut kekuasaan jika kekosongan kekuasaan muncul? Atau akankah menggulingkan pemerintahan, menjerumuskan Iran ke dalam perang saudara? Atau negara justru akan dikendalikan oleh Garda Revolusi Islam Iran yang keras? Dengan kata lain, apakah memenggal kepala ular justru akan menyebabkan ular lain yang lebih berbahaya menggantikannya? Kita tidak mengetahui informasi intelijen atau apa yang terjadi secara diam-diam untuk melihat apakah operasi beresiko seperti itu memiliki peluang keberhasilan jangka panjang. Tanpa rencana yang matang, langkah seperti itu tampaknya hanya akan mengundang lebih banyak resiko. Sekali lagi, mencapai tingkat transformasi itu sebagian besar melalui kekuatan udara adalah proposisi yang sangat dipertanyakan. Sama sekali tidak ada keinginan di dalam negeri untuk terlibat dalam perang darat lain di Timur Tengah. Jadi pilihan itu tidak mungkin, karena rekam jejak Amerika dalam hal ini sangat buruk. Amerika sekarang memiliki banyak kemampuan tempur di wilayah tersebut, dan lebih banyak lagi yang dapat menyerang dari jarak jauh. Tetapi tampaknya tidak cukup untuk mendukung kampanye jangka panjang dengan serangkaian tujuan yang lebih luas. Jadi ini mungkin membatasi apa yang dapat dicapai. Hal itu membawa ke pertanyaan selanjutnya, yakni apa peran Israel nanti? Sepertinya aman untuk berasumsi bahwa Israel akan terlibat secara mendalam dalam setiap operasi militer besar yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran. Terus terang, untuk kampanye berkelanjutan apapun berdasarkan kemampuan kekuatan udara di kawasan itu, Amerika akan membutuhkan bantuan Israel, dan itu harus dalam skala besar. Israel membawa ratusan pesawat tempur, amunisi unik, dan banyak lagi ke medan pertempuran. Didukung sepenuhnya oleh kekuatan tanker Amerika, kekuatan udara taktis Israel akan jauh lebih efektif daripada selama perang 12 hari kurang dari setahun yang lalu. Menggabungkan kekuatan sepenuhnya untuk mencapai hasil bersama lebih ampuh daripada penjumlahan kekuatan masing-masing dalam kasus ini.
Di luar kekuatan udara tradisional, memanfaatkan intelijen Israel akan sangat penting. Produk intelijen tradisional dari Israel akan menjadi kunci untuk mencapai hasil apapun lebih cepat dalam perang udara. Hal yang sama dapat dikatakan untuk aliran informasi Amerika ke arah Israel. Namun beroperasi tanpa hambatan sangat sulit dalam skenario pertempuran jarak jauh yang kompleks seperti itu. Meskipun Israel dan Amerika Serikat telah berulang kali berlatih dalam skala kecil untuk jenis operasi ini, melakukannya dalam skala besar adalah cerita yang berbeda. Bagaimana perintah tugas akan diberikan dan diselesaikan akan sangat menarik untuk diamati. Namun bahkan di atas kekuatan tempur dan intelijen tradisional yang dapat ditawarkan untuk misi semacam itu, kehadiran Israel yang mendalam di Iran bisa dibilang akan menjadi yang paling berharga. Tidak ada negara lain yang tertanam sedalam Israel di Iran, dan ini akan mempengaruhi seluruh rangkaian skenario operasional potensial. Contohnya adalah operasi Mossad untuk melumpuhkan pertahanan udara Iran di area-area kunci menggunakan personel darat. Mereka dilengkapi dengan drone serang satu arah dan rudal anti-tank dipandu yang berpatroli. Meskipun penindasan dan penghancuran pertahanan udara musuh sebagian besar dianggap sebagai peran kekuatan udara, hal itu sama sekali tidak terbatas hanya pada domain ini. Dan Israel membuktikan hal itu pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahap awal perang udara pada bulan Juni. Serangan jarak dekat terhadap situs pertahanan udara Iran memungkinkan amunisi jarak jauh, drone, dan akhirnya pesawat berawak untuk mencapai target mereka. Tidak akan terlalu mengejutkan jika hal itu diulangi, setidaknya dalam beberapa cara yang berbeda. Agen-agen Mossad di lapangan juga berupaya membunuh para ilmuwan nuklir terbaik Iran selama operasi tersebut, terutama menggunakan drone yang diluncurkan dari dekat target mereka. Kita kemungkinan akan melihat operasi serupa terjadi terhadap kepemimpinan militer dan pemerintahan pada tahap awal konflik yang akan datang jika itu terjadi. Tidak ada indikasi bahwa Amerika Serikat memiliki kemampuan yang mendekati ini di dalam Iran. Israel kemungkinan besar bersedia mengerahkan unit operasi khusus di darat untuk merebut dan menghancurkan target-target penting yang diperkuat. Ini seperti situs nuklir atau mungkin individu yang bersembunyi di dalam bunker, area yang tidak dapat dihancurkan dari udara. Amerika Serikat pun bisa melakukan hal yang sama, tetapi resiko politiknya akan jauh lebih tinggi jika operasi tersebut gagal. Perlu dicatat bahwa berperang bersama Israel melawan Iran membawa resiko diplomatik tambahan di kawasan tersebut. Meskipun resiko ini telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir karena negara-negara Arab menjadi jauh kurang bermusuhan terhadap negara Yahudi tersebut. Negara-negara Arab ini juga dapat melihat manfaat besar dari kampanye yang berhasil jika mengubah status quo di kawasan itu dan mengakhiri pengaruh Iran di seluruh wilayah tersebut. Namun demikian, gangguan ekonomi saja bisa sangat besar, terutama jika perang berlanjut dan jika Iran secara aktif berupaya untuk menolak akses ke Teluk Persia. Tetapi jelas ada bahaya nyata. Kita belum pernah melihat Iran modern berjuang mati-matian melawan Amerika Serikat atau bahkan Israel. Di atas kertas, Iran dapat menimbulkan kerusakan besar di kawasan ini. Iran dapat menutup dan memasang ranjau di Selat Hormuz, sesuatu yang menyebabkan dampak besar yang dapat berlangsung lama setelah perang berakhir. Ini adalah bahaya yang sudah dipahami dengan baik. Namun di atas itu semua, Iran memiliki persediaan senjata jarak jauh yang sangat besar, khususnya rudal jelajah, drone serang satu arah jarak jauh, dan yang terpenting rudal balistik. Mengenai yang terakhir, ada kesalahpahaman luas bahwa Israel telah melenyapkan kemampuan rudal balistik Iran. Ini sangat jauh dari kebenaran. Selama perang 12 hari, Israel khawatir dengan rudal balistik jarak jauh Iran. Rudal-rudal ini juga paling mudah ditemukan, dilacak, dan dihancurkan. Ukurannya yang besar membuatnya rentan, terutama selama tahap pengisian bahan bakar sebelum peluncuran. Lokasi penyimpanan rudal-rudal ini sudah diketahui dengan